ibadah di sebelah itu, sebelah itu rumah gereja atau ibadah di rumah gereja, karena gereja ini kumpul dalam bentuk itu, jadi itu sebutnya. Jadi gereja sesungguhnya adalah umat yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan. Jadi kita maksudkan dengan hukum gereja ada untuk mengatur perbuatan dan kehidupan gereja. Sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus dapat terus di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Namun sesungguhnya hukum gereja juga bukan sekedar mengenai peraturan, tapi bukan hukum gereja lebih luas dan sekadar aturan. Jadi lebih luas. Sebab berbicara mengenai pertanggungjawaban teologi atau pertanggungjawaban iman dan aturan gereja. Jadi kita keyakinan iman itu yang membuat kita melakukan segala sesuatu sejalan dengan apa yang ada dalam Alkitab dan diatur. Nama tata gereja yang digunakan gereja reformasi, jadi kata tata gereja itu memakai dan itu di Belanda yang sistem organisasi gereja di sini. Jadi orang bilang tata gereja itu juga disebut sebagai tata gereja. GKI adalah salah satu dari gereja Belanda. Gereja atau aliran-alirannya Belanda dan Belanda, dan itu tahu persis segala tata gereja dan peraturan itu semuanya awalnya berasal dari sini. Nah, tata gereja hanya memuat hal yang dasar. Jadi tata gereja tadi itu dia tidak muat sampai yang kecil-kecil sampai topi lonceng apa sudah tidak muat. Dan dia muat itu hal-hal pokok saja, yang dasar-dasar. Dari semua peraturan gereja, pedoman pelayanan, panduan pelayanan, petunjuk teknis pelayanan, semua itu berdasar atas ini. Jadi dia hanya fasilitas yang pokok dan hal-hal yang rinci ada di peraturan tentang jemaat, peraturan tentang kelas, peraturan tentang peraturan keuangan, peraturan tentang pemilihan dan sebagainya. Semua itu yang rinci, sedangkan tata gereja dia pokoknya saja. Dia bermuat pokok. Dan mengatur pelayanan gereja sebagai eklesia atau tubuh Kristus. Dan juga mengatur gereja sebagai bagian dari kelembagaan yang dipimpin oleh pemerintahan Kristus. Makanya kita biasa bilang kepala gereja kita adalah Yesus Kristus. Dan Yesus itu kepala, artinya satu-satunya pemerintah atas gereja. Kalau kita yang lain itu pimpin kan bilang ketua dan sebagainya. Itu lain itu pemimpin. Di atas kita yang pemerintah adalah Kristus. Dan pemerintahan kristokrasi di DKI itu kelembagaan ini kita percaya bahwa Kristus memerintah gereja ini. Dan kelembagaan sebagai organisasi. Kita gereja menolong dan mengarahkan gereja untuk memperhatikan tugas dan panggilannya di dunia berdasarkan landasan utama di Alkitab. Jadi seluruh hal yang kita lakukan di dalam pelayanan gereja ini diatur berdasarkan tata gereja dan peraturan. Semua itu mengacu dalam pelaksanaan yang akan pokok melaksanakan firman Tuhan. Makanya kalau ada kesalahan sedikit itu harus dimalakan supaya kembali ke dalam. Ada hal yang meleset untuk mencari tahu kesalahannya di mana kalau kembali. Karena kita memang mengajarkan kita bagaimana mungkin kita mau bersekutu kalau kemana dalam firman. Lalu asas persekutunya di mana? Kalau apa yang itu mau bikin dalam kesaksian kita memberitakan firman, kalau itu sendiri marah, aku itu tak firman. Tidak mungkin, terpaksa harus dikembalikan, harus didoakan. Kita kembali ke situ dan Tuhan dengan sesama dan dia bisa mampu melaksanakan itu tanpa tantangan. Jadi itu, ini saya bawa jadi contoh-contoh saja sekaligus, jadi saya tidak kritik pokok-pokok ya. Nah, otoritas kota gereja itu punya kuasa. Dia kuasanya hampir mirip sekali dengan Alkitab, sama dengan Tuhan. Karena itu untuk tata gereja ini kita juga harus taati dia sama dengan Tuhan, taati firman Allah. Lalu ada orang yang berlaku di luar tata gereja dan tidak taat terhadap tata gereja, dia merusak kehidupan gereja.
Itulah sebabnya setiap orang harus taat kepada aturan ini, supaya apa yang dilakukan dan apa yang diajarkan. Pada hari ini karena unsur guna pada pilihan unsur masing-masing buka di dia punya bagian unsur saja. Baru nanti saya pakai Bapak Dora. Mesin ini yang harus pakai jelaskan. Itu saya. Oke. Jadi tadi sesuai orang tugas tadi pada panel jelaskan badan pilihan unsur itu kan 5 orang. Ditambah dengan seksi, dulunya seksi 5. Sekarang kan ada tambah 2 dari seksi 7 tambah seksi lingkungan hidup. Hanya rubah dia pun nama saja. Karena tata gereja ini dia 25 tahun baru ubah. Jadi sudah 25 tahun kemarin sedang sinode di Waropet dan rubah dia. Rubah dalam arti bukan rubah sampai jauh, tapi ada orang melihat hal-hal teknis yang ada di dalam jemaat yang perlu ditetapkan dalam tata gereja dan peraturan itu yang dimasukkan. Secara adil ketik para tabel dan bentukan pada konstitusi keempat, hak atas harta milik atau aset budaya tanah Papua hanya dapat dialihkan kepemilikan oleh badan koordinasi sinode. Jadi ini adalah pertanyaan di tanah Papua tentang peraturan perbenaran dan pengawasan. Bapak Ibu dulu tahun sebelum amandemen Waropen itu peraturan perbenaran bisa dengan peraturan pengawasan atau BPG punya. Jadi peraturan BPG terpisah dari peraturan pembenaran. Karena setelah amandemen di Waropen dua-dua digabung jadi satu. Jadi benar-benar peraturan pembenaran dan pengawasan itu dijadikan satu. Jadi untuk bentuknya apa? Pembenaran dan pengawasan itu sudah jadi satu peraturan. Setelah amandemen DKI amandemen tata DKI dalam Papua pada tahun 2000 di Waropen. Jadi amandemen peraturan tentang perbenaran DKI di tanah Papua tentang perbenaran dan pengawasan bab 3 perbenaran DKI bagian ke-6 pengelola perbenaran gereja pasal 8. Pengelola perbenaran gereja terdiri dari majelis jemaat, badan perbenaran klasis, badan perbenaran sinode dan staf operasional lembaga yayasan dan panitia. Dua tugas dalam bidang pengelola perbenaran gereja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A huruf B terdiri dari otorisator, koordinator, dan bendahara. Jadi tidak pejabat gereja yang berhak atau punya tugas dan wewenang untuk dan mengelola perbenaran gereja. Jadi pejabat otorisator itu dengan tindakan badan pengiriman, pengeluaran atau barang bergerak atau tidak bergerak milik gereja. Jadi pejabat otorisator itu terdiri oleh ketua atau dijabat oleh ketua. Jadi kalau badan pelayan unsur PAM, petugas atau pejabat otorisator adalah ketua PAM. Tiga pejabat gereja dalam badan pelayan unsur, kalau mulai dari unsur sampai DKI dan AFC dalam bekerja, sinode diperlakukan tugas bersama. Ada 3 orang di pejabat gereja yang punya tugas dan wewenang untuk pengelolaan keuangan gereja. Makanya setiap kali kita buat pembinaan itu setidaknya 3 pejabat ini harus ada. Sehingga tugas dan wewenang mereka dalam mengelola keuangan gereja itu harus sesuai dengan apa yang kita dalam peraturan apa yang ditentukan dalam peraturan pembinaan dan pengawasan gereja. Ya kalau bendahara itu tugasnya itu kalau istilah kasar itu dia harus punya 5M, bukan 5 tapi 5M. Jadi menerima, menentukan, menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan itu 5M. Bendahara itu. Jadi terima uang dicatat dulu, disimpan. Kalau ada program yang harus dilaksanakan, dia dikeluarkan dengan satu syarat dia harus bertanggung jawab. Jadi itu tugasnya bendahara. Tapi bendahara juga berhak untuk memberikan perkembangan dan nasihat serta informasi keuangan. Seperti itu
PW di jam 10. Kalau PAR di jam 11, PAR di jam 12. Kalau ada kepanitiaan lainnya baru pakai jam 14 sampai 16. Itu kepanitiaan cuma. Dan mungkin untuk bagian ini kita mulai dengan nomor 10 yang dari bidang kita sudah sampai. Ini Bapak untuk barang-barang nomor urut ini dia akan putusin tanggal nomor urut 1 di bulan Januari, berarti nomor terakhirnya yang terakhir sekali ada di Desember. Perusahaan sumber daya ini sebenarnya bukan pendidikan. Menjalankan pendidikan formal dan non formal untuk taksasi, terus merancang model pendidikan bagi pertemuan gereja, membayar, mempertimbangkan besar kepada warga jemaat, memberikan bantuan. Jadi kan yang dapat bagian sekolah, terus jaga sosial, mengkaji dan menganalisis pertumbuhan seksual, kesaksian dan pelayanan jemaat, mengkaji membuat rekomendasi untuk jemaat. Kemudian memanfaatkan dalam mengembangkan teknologi informasi, yang mengkaji meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, mengkaji mengembangkan nilai-nilai budaya, ada sebelum banyak saja, mengkaji dan menganalisis isu-isu, menerbitkan media komunikasi informasi jemaat, terus mengelola dokumen dan pustaka jemaat. Oke, itu mungkin urusan-urusannya seperti itu. Dan struktur TKI di sini itu tidak ada. Itu tidak ada. Karena itu biasanya ada jemaat yang begitu benar jemaat tidak ada seluruh kebenaran mana. Apa itu kebenaran itu? Tidak ada kebenaran itu dalam gereja itu. Kalau kita punya terus itu tidak ada kebenaran itu atau kebenaran tiga tidak. Kalau pemerintah insya pasti ada kebenaran pengeluaran, ada kebenaran penerimaan, mungkin ada. Tapi kalau di gereja ya kebenaran saja. Dia urusin barang itu. Jadi kalau besok satu orang yang bersama saya yang terjadi melakukan seorang wajib jemaat, ya seperti biasa yang sudah lakukan, melakukan seorang konsultasi bersama dengan apa yang saya sudah kerjakan, menerima penandatanganan dan mengumpulkan bukti keuangan gereja di jemaat. Jadi itu ilmu benaran kan? Tidak usah benar. Mau kasih kemarin atau kalau kasih di jalan, itu berarti pulang langsung catat. Tapi antara mereka terus di gereja terus di usaha begitu. Maksudnya kalau tidak sedang mati, kalau saya catat itu berbahaya. Bersama kita bertanggung jawab seluruh harta milik gereja di jemaat dalam sidang jemaat. Bersama kita ada sekretaris dan jemaat yang bentuk panitia sama tadi. Bersama kita menjalankan keputusan jemaat merancang, ya sama dengan cari dana juga, itu cari dana juga. Fungsional itu cari dana tuh. Itu ini profesional itu kan usaha dari orang tuh. Tidak akan bikin tanah begitu. Kemudian yang berikut mewakili ketua majelis jemaat apabila berhalangan hadir kepada aktivitas di biro jemaat jemaatnya kalau tidak ada yang sudah melakukan mewakili hadir kepada kota-kota yang bisa mengawasi dan menangani segala urusan yang menyangkut harta milik gereja, tanah, bangunan dan aset gereja yang ada di jemaat. Jadi benar-benar terdata. Mengkoordinir urusan aset ekonomi, ya tadi pelayanan khas jadi hubungan dengan kemudian yang urus dengan majelis urusan tentang aset yang berbeda dengan sama ini. Mengenal jemaat di sama rapat jemaat dengan aset ekonomi dan hubungan itu sama-sama rapat
dengan betul majelis, terus dalam bidang tertentu tugas bendahara jemaat sebagai mas beresan dilaksanakan oleh Dewan Desember sampai penetapan bendahara majelis jemaat yang baru. Bagian ini, kalau satu waktu misalnya itu bermasalah, kata bendahara bermasalah, maka itu akan ambil alih jawaban. Bisa saja dia suruh satu majelis, entah siapa pegang uang, entah siapa, sekali bisa suruh. Tolong pegang uang dulu dan sementara bendahara tidak bisa pegang uang, pegang dulu. Jadi kalau majelis itu buat salah catat, salah hitung, salah lain-lain, itu kita majelis yang salah. Bukan, kita tidak bisa bilang begini. Kenapa itu dia salah? Saya masih ada. Yang suruh maka harus bertanggung jawab. Jadi begitu lagi keluar catatan keuangan, ketika kita suruh salah satu majelis, maka tidak bisa kita suruh di majelis itu yang salah satu kita harus masuk. Karena itu menjadi sama dengan sebuah kerja seperti itu. Bisa ya begini ya. Oke, saya pikir mungkin benar seperti itu. Sampai situ bertanya, ada yang mau diskusikan tanya kan tidak ada. Tanya disuruh urusan saja. Yang saja belum tugas ya. Kalau terus saya yang lain. Kalau yang lain kita harus diskusi dong. Bertanya apa pun saya cuma mungkin ada tugas kita saja. Bagian sekretaris mungkin teman-teman nanti kalau kita tambahkan mungkin di sementara bagian ini yang tidak pernah apa khusus untuk ormas tugas dari sekretaris dalam mengatur pertimbangan pengeluaran mungkin ini yang tidak pernah di dalam mungkin misalnya kalau sini kemarin ada pertama tuh dengan persekutuan dengan umat dengan Tuhan, yang kedua umat percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang lain dari luar bersama, kalau ada orang yang buat persekutuan beda dengan Tuhan. Kalau orang yang buat orang tidak percaya Tuhan jangan buat. Jadi seluruh program pelayanan di dalam jemaat itu hanya dua saja. Tujuannya dua. Yang pertama itu untuk mempersatukan membangun persekutuan umat dengan Tuhan. Yang kedua, membuat orang tidak percaya kepada Tuhan. Itu saya lainnya. Itu seluruh program pelayanan yang perempuan. Dan dari kedua, amanat itu jangan dibagi sampai dengan sudah senada. Oke, saya pikir mungkin itu kalau saya memberitahu jadi tidak ada pertanyaan yang lain. Ada yang itu macam saya tahu. Memang catatan situ itu tercatat di orang lain, jadi tidak dipilih dari itu terjemahan saya bertahu. Itu tulis ini juga bahasa-bahasa itu sedikit. Memakai sekarang saja yang bersama. Bagaimana ada yang bisa sesuatu kan? Saya ini semua yang dimulai. Saya mulai juga masalah sudah problem. Jadi itu tugas seperti kedua, sekretaris, jadi bersama majelis yang saya mengambil diskusi bahwa pertama dengan kita itu kepala, maka itu semuanya di bawah kepala. Kami tidak pernah dalam berpikir tidak boleh seperti kepala, seperti kedua, sekretaris, berkata, seperti kedua. Hanya itu sekali. Tadi saya pasti kalau sudah menyelesaikan banyak kali sampai dengan kalau sudah tahu kan sudah tahu. Itu pengakuan yang dirangkum atau dibuat oleh DKI di tanah Papua. Artinya itu kita punya identitas gereja ini, yaitu pengakuan DKI di tanah Papua. Itu dipakai pada liturgi minggu keempat. Iya, liturgi minggu keempat ini juga itu liturgi kontekstual. Oke, mungkin sudah lebih pada kontekstual daripada pagi. Belum. Iya, jadi liturgi minggu keempat sesuai dengan buku liturgi itu dia adalah liturgi pada kontekstual. Tetapi memang yang saya sampaikan ini tidak semua kita tidak semua jemaat bikin. Ada
ada beberapa jemaat saja yang sudah mereka coba, tetapi hampir sebagian besar kami kita tidak menarik itu sedikit. Kami kemarin baru coba satu kali pada minggu keempat, dan semuanya liturginya dibawakan dalam bahasa Biak, tidak pakai bahasa Indonesia. Lalu kami ganti lonceng dengan trikot. Karena kita anggap itu sebagai satu kontekstual, jadi kita mengatur sesuai dengan kita punya adat istiadat budaya. Iya, itu menyangkut dengan pengakuan iman. Setelah pengakuan iman, itu baru ada boleh Bapak Ibu persilakan vokal dulu, paduan suara. Setelah itu kita masuk dalam pemberitaan firman. Iya, pemberitaan firman ini kita berdoa, kemudian kita baca Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat dalam liturgi itu, biasa ada menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Itu juga belum kita melakukan. Karena kemarin saya bilang ini mungkin jadi catatan untuk kami para pelayan juga, kan kita bingung bagaimana haleluya yang bagaimana ya kita menyanyi ini. Jadi kemarin saya bilang teman-teman kita sepakat dulu, kita juga belajar dulu, baru kita mengajar lagi. Karena kan sampai kita menyanyi baru lain ada lain yang menyanyi lain. Jadi saya bilang mungkin bagian yang ini jadi catatan untuk kami juga, supaya kami juga belajar baik-baik dulu. Nanti kami sampaikan lagi ke majelis jemaat. Setelah itu kita ada dalam khotbah, bagian khotbah itu nanti tersendiri dijelaskan. Setelah itu baru ada nyanyian lagi. Bapak Ibu mau persilakan paduan suara atau solo itu silakan setelah khotbah. Lalu setelah itu persembahan. Bapak Ibu, persembahan ini juga dalam liturgi minggu pertama itu tidak ada doa persembahan ya. Bapak Ibu sudah tahu kalau menjadi majelis, jadi tidak perlu saya jelaskan bagian ini. Tetapi pada minggu pertama itu persembahan itu dia tidak ada doa persembahan. Kemudian pada minggu kedua itu ada doa persembahan. Dan itu kalau ada persembahan lalu tidak ada doa persembahannya, itu langsung ke persembahan dia silakan dulu. Kalau derma selesai, yang terima dipersilakan. Pada minggu kedua itu ada doa persembahan, jadi setelah Bapak Ibu bawa persembahan ke meja altar, berdiri dan didoakan sendiri bersama dengan pokok-pokok doa yang disampaikan oleh jemaat. Itu setelah persembahan doa syafaat. Doa syafaat ini juga Bapak Ibu kadang kita bisa pakai doa Bapak kami kalau kita tidak mau berdoa panjang lebar, doa agung saja itu juga bisa kita jadikan sebagai doa syafaat. Setelah doa syafaat ada satu nyanyian lagi, dan setelah itu berkat. Ya Bapak Ibu, berkat ini bukan berdoa juga, dia hampir mirip seperti khotbah dan salam. Jadi kadang ini kita jemaat kita keliru juga, akhirnya kita seperti berdoa. Sebenarnya berkat itu kan bagian yang Allah sendiri berikan untuk manusia, begitu. Artinya kita umat. Beda dengan berdoa. Kita bilang berdoa kan kita yang berbicara dengan Tuhan. Tetapi khotbah salam kemudian berkat itu otoritas Allah. Artinya dia punya kewenangan. Dia punya hak untuk memberikan berkat kepada manusia. Jadi itu bukan berdoa. Jadi kadang-kadang kita berdoa, itu keliru. Harus kita bilang, mari kita terima berkat. Ya, itu beberapa poin-poin yang ada pada tata ibadah minggu pagi. Pada minggu pertama yang saya jelaskan, Bapak Ibu, beberapa bagian saja yang berbeda. Minggu pertama dan kedua, sedangkan minggu ketiga itu sama. Minggu keempat itu yang seperti ibadah kontekstual sesuai dengan penjelasan pada buku liturgi yang warna ungu. Bapak Ibu, ini tata ibadah minggu pertama, kedua, ketiga, keempat yang saya buat dari Gesemani. Dan ini sudah lengkap di dalam, mereka sudah bilang minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ketika ibadah pelayan mau pakai juga lebih bagus dan lebih mudah, teman-teman mau pakai juga lebih mudah lagi. Jadi kalau bisa pengajian bisa bikin seperti ini. Artinya bukan kemudian teman-teman bahkan bisa dipakai ke untuk jemaat juga toh. Jadi yang minggu ketiga, keempat itu ada bagian yang berbalas-balasan dan tidak perlu tiap minggu kita punya itu. Artinya menghemat juga, menghemat kita punya keuangan.
Ya, itu mungkin beberapa bagian menyangkut dengan liturgi. Bapak Ibu, saya cuma bicara tentang liturgi pada minggu pagi, sedangkan liturgi bagian unsur-unsur dan lain-lain yang cuma dijelaskan oleh lain. Ya, mungkin seperti itu penjelasannya. Bapak Ibu teman-teman majelis, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan, dipersilakan. Tapi ini Yesus hadir dan Yesus bilang, kasihkan sudah mati, ya. Dia bagikan orang makan. Di sini kita lihat kembali lagi Yesus menunjukkan iman mereka dan Yesus memberikan supaya mereka kembali ambil dari mereka. Bapak Ibu, setelah kita pada bagian ini seperti dengan anak dan tidak murid itu mereka menganggap waktu biasa. Yesus kembali menunjukkan mereka dan ada dalam satu kesekutuan ini. Jadi kadang-kadang kita lihat di gereja kita sebenarnya datang dalam berbagai sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak punya makan yang terlalu besar. Tapi Yesus memperlihatkan bahwa tidak murid-murid itu ada, dia menjumpai mereka dalam kenyataan mati yang sangat besar. Kita bisa tanya sama teman-teman, kuasa Yesus itu ada ketika kita ada dalam. Amin. Amin. Kita sudah bangun satu audiens satu kesempatan juga mereka bahwa Yesus ada dan dalam kesempatan sampai saat ini, walaupun Yesus tidak nampak tetapi kehadiran Yesus tetap ada dan tidak. Biar kita lihat, bisa tangkap ya, bisa. Ini persekutuan yang kecil ya dalam masalah kalau kita memberikan langsung ada dalam bagi Tuhan memberikan bagi Yesus ada dengan waktu yang ada menjumpai mereka. Dia mengubah mereka punya cara pikir. Kemudian ayat 44 sampai 46 coba kita baca. 1, 2, 3. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang dilakukan kepadamu. Jika kamu masih bersama-sama dengan aku, yakni keluar orang harus dilihat semua yang ada tertulis tentang apa dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang bagi dalam namanya berita tentang apa dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada Pertama, sudah jangan lewat cepat. Ini persoalan yang murid-murid tidak percaya itu apa imannya kalau kita baca. Garis berikutnya yang sampai saat itu murid-murid belum percaya dan Yesus kejar mereka, kamu harus lihat kembali. Jangan jelas tu karena kita juga ya kita tahu jelas jangan lupa terkadang ada lupa dan terlalu dulu ini ada kelangan supaya kalau kita ada seperti karena temanya adalah saya mau bicara juga tentang hari yang ini adalah sementara kami juga jelaskan jangan seperti itu pada contoh murid sementara kamu percaya kita kalau kita tahu betul kita mengulangi dengan kali tentang sekarang betul-betul ada sudah lupa di luar ada saya lain kan paling baru Iya, kita itu punya sekarang ya nanti itu pengasuh sendiri badan pelayanan supaya kalau ada teman yang makan sana itu kawan
Kapan sih jadi kasih ada. Jadi balik ya pada pelayan PW. Mak ya. Mana ada kan? Mana ada. Ibu yang Pak. Berarti apa yang harus kita oh, mulai. Thomas Nanti tadi udah balik tahun ini kita punya program semua bagaimana untuk rancangan. Jadi bisa ya, ini kita semua koordinat dan besok itu penambangannya itu kepada murid-murid, semua murid-murid di tadi kelas berapa? Ayat 36 sampai 49. Jadi tidak ada lagi yang bawa di 20 turunkan ya kenaikan ya. Jadi kita patokan semua ini pembinaan ini ya antara orang supaya orang satu pikiran satu pelayanan ke depan kita punya pemerintahan itu bagaimana rancangan bisa toh besok kita kosong itu untuk teman-teman yang ibadah pagi ibadah pertama. Lonceng kedua pada jam 5.30, lonceng 3 pada jam 6.00. Ibadah jam 9.00, lonceng pertama jam 7, lonceng kedua jam 8.00, lonceng 3 pada jam 9.00. Untuk gedung gereja yang digunakan bersama untuk ibadah sekolah minggu dan ibadah jemaat jam 9.00, maka diatur. Lonceng pertama pada jam 6.30 sekaligus lonceng sekolah minggu. Lonceng 2 pada jam 8.00 pertanda ibadah sekolah minggu telah selesai. Lonceng ketiga pada jam 9.00. Ibadah jam 18.00 itu sore malam. Lonceng 1 pada jam 17.00, lonceng 2 pada jam 17.30, lonceng 3 pada jam 18.00. Majelis bertugas penerima jemput jemaat sudah harus berada di gereja 30 menit sebelum ibadah dimulai dan berdiri di setiap pintu masuk gereja. Menyambut jemaat, majelis jemaat menerima atau menjemput jemaat tidak ikut serta berdoa persiapan pelayanan, tetapi didoakan dalam doa persiapan pelayanan. Majelis menerima penjemput tersebut berdiri di pintu depan atau pintu masuk menyambut kedatangan jemaat yang akan beribadah. Majelis memberi salam dan berjabat tangan dalam kondisi normal dengan semua anggota jemaat yang datang beribadah dan mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Majelis selanjutnya mengantar jemaat sampai ke tempat duduk agar supaya kursi atau bangku-bangku yang kosong dapat terisi dengan baik dan teratur. Warga jemaat yang telah memasuki gedung gereja dan telah duduk pada kursi bangku diharapkan melakukan saat teduh guna mempersiapkan diri, hati, pikiran untuk beribadah. Setelah itu kantoria yang ditunjuk mengajak dan melatih jemaat untuk menyanyikan nyanyian atau lagu baru yang hendak dinyanyikan dalam ibadah saat itu. Majelis laki-laki atau perempuan harus menggunakan seragam yang telah ditentukan. Kemeja dengan panjang, terus bukan kita membuat badan kita dibadatan. Tersebut, jika yang tidak hadir dalam rapat tersebut hari Minggu pagi kita kasih kedatangan. Ya, itu kembali ke Bapak Ibu para hamba Tuhan. Iya, mungkin ada lagi. Silakan. Ya, dari saya cuma 2 pertanyaan. Yang pertama untuk penjelasannya pada saat ibadah Minggu pagi
di dalam buku teknis sudah ada ketika nyanyian vokal guru, solo dan lain-lain akan dimasukkan di rapat untuk usbu. Ya, tapi yang kebiasaan di kita di sini, kadang kita majelis juga sudah baca buku teknis, tapi kita masukkan solo atau grup majelis di minggu pagi. Nah, ini juga jadi kebiasaan bagi unsur-unsur yang nyanyi, mereka juga masukkan pikiran mereka ini minggu pagi. Padahal kita tidak lihat mereka latihan nih hari Senin sampai Sabtu, tapi di hari minggu pagi dimasukkan untuk dinyanyikan. Akhirnya yang terjadi adalah biasa di unjuk PW, kadang satu ibu maju ke depan lalu dia tidak kembali datang orang maju. Ini juga suasana ibadah dia bisa bentang juga, dan dia tidak dengan hati yang tulus tentang kemudian kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Mungkin mohon penjelasan dari Ibu Pendeta. Iya, baik, terima kasih untuk masukan dari Bapak Nomari. Bahwa ini sangat penting untuk, karena lagu itu adalah pujian, pemberitaan firman yang juga kita sudah siapkan dari 1 minggu. Ada tempat yang tiba-tiba, pertemuan suara yang tiba-tiba dan dalam rapat usbu itu laporan pengucapan syukur, persembahan, vokal grup, pengumuman dari pemerintah, itu semua pada hari Sabtu. Sampaikan ke majelis untuk dicatat dan diwartakan atau dalam pelayanan ibadah. Karena itu untuk vokal grup solo yang mengisi puji-pujian harus sampaikan dalam jemaat bahwa harus dimasukkan dalam rapat usbu. Dari Sabtu kenapa kita rapat usbu? Kita juga belum fotokopi dia untuk semua, kecuali kita sudah masing-masing unsur akan fotokopi berdasarkan minggu-minggu yang nanti disiapkan bisa. Itu yang pertama. Yang berikut ini kita berkaitan dengan kita punya pembahasan. Materi kita yang terakhir adalah liturgi. Ya, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, liturgi ini biasanya pada unsur ada yang pimpin liturgi, ada yang pimpin firman. Misalnya begitu toh, ada yang siapkan untuk pimpin liturgi, ada yang siapkan untuk firman. Biasanya seperti itu. Nanti kita cek dia punya kekompakan sebentar itu seperti apa. Yang pertama, perlu saudara-saudara ketahui bahwa kita punya liturgi dia sudah sedikit mengalami perubahan. Perlu saudara ketahui bahwa unsur-unsur paling tidak kalau unsur-unsur mau supaya kita bikin dia dalam liturgi supaya satu unsur dia bisa pegang berapa buah liturgi gitu. Supaya nanti kita butuh uang itu kalau satu unsur 100 ribu, dan nanti kita bikin liturgi dia berapa rangka. Nanti saya akan prakteknya bikin supaya ibadah PW mau pergi bilang pakai kok kasih liturgi kemarin. Kita berusaha supaya satu rumah dapat 2 liturgi begitu. PAM, PW, PKB, PAM semua ada di dalam. Supaya jangan kita jalan dengan buku yang tebal-tebal begini. Karena di sekolah minggu sekarang ini perpindahan kelas pun ada liturgi, ibadah perpindahan kelas. Bukan naik kelas begitu saja. Kelas tanggung ke kelas remaja ada ibadah, perpindahan kelas liturginya ada. Nah, itu supaya saya kasih tahu sekalian. Perpindahan kelasnya ada liturgi. Kelas anak ke kelas tanggung itu dia punya liturginya ada. Supaya pengasuh orang bikin dalam satu hari bersamaan langsung bapak-bapak serah terima begitu macam dari pengasuh kasih ke majelis kita lanjut di kategorisasi. Begitu mungkin kelas ini mengajar sini ini berkelas jam yang sama kita serah terima, yang satu kasih ke sini kita terima, kita lagi ngobrol ke atas terima ngobrol sampai ke saat kita hari Minggu besok diserahkan ke majelis untuk kategorisasi. Gitu. Itu nanti kita akan butuh biaya supaya kita bisa berbanyak dan kita bisa pegang masing-masing. Tidak banyak, paling tidak di unsur ada dapat berapa, nanti selanjutnya baru diperbanyak begitu. Paling tidak kita harus bikin, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya yang sekolah di STT yang dari luar ini agak bisa begini.
Siapa yang pimpin liturgi menarik, orang sudah bisa tafsirkan dia punya renungan di belakang menarik seperti apa. Kalau bapak dan ibu orang pimpin liturgi bagus, kita sudah tahu nanti dia punya isi renungannya juga bagus. Jadi kadang orang pimpin liturgi tidak persiapan, karena sudah biasa berdiri di depan, lagu itu saja yang kita tahu, tidak pernah lagu baru. Jadi itu saja. Yang pertama, seorang pemimpin liturgi, dia harus tunjukkan dia punya sikap yang pertama, sikap penampilannya. Kalau PW orang pimpin ibadah kelebihan diri, bukan orang fokus kepada pimpin liturginya. Kalau mata cuma lihat ke perhatikan dia politik saja, terganggulah yang lain. Coba kalau PKB, apa berdiri pimpin liturgi bertemu jangan baju tanpa sadar dia turun naik. Orang fokus ke dia, padahal bukan orang fokus karena yang dia mau liturginya, tapi penampilannya. Itu baru kancing baju. Kalau PKBK, PAMDO, pimpin ibadah, liturgi baru celana lupa kancing lebih parah lagi. Itu cari kesalahan. Itu terus bikin apa itu? Cari kesalahan padahal kita orang sendiri tidak pernah siapkan kita punya diri dengan baik. Sekecil apapun mengganggu akan sebuah ibadah itu. Karena itu liturgi itu sangat penting. Sikap kita, semua hal itu perlu ada persiapan. Saudara tidak pimpin firman, tapi persiapan itu penting. Nanti sebentar saya lihat, kita akan lihat. Ini sikap seorang pemimpin. Karena situasi dan kondisi kita dalam bentuk apapun, rumahnya mau kecil mau besar, kita harus cari posisi yang aman, menghormati kehadiran Tuhan yang dikerjakan kepada saudara. Kalau rumah susah itu bikin saya diam pintu dan bikin saja tinggal pintu saja begitu. Ada tak sadar menjadi karena ibadah resmi itu. Jadi sadar di pintu. Yang kedua, kalau ada mimbar begitu, itu lihat motor standar 1. Dia berdiri lurus. Saudara, mari kita mulai dengan ibadah kita di sore hari ini. Seakan-akan saudara tidak dipercayakan Tuhan begitu. Saudara pimpin liturgi maupun firman itu Tuhan akan percayakan saudara. Karena saudara menyampaikan salam Tuhan itu kepada umat. Betul toh? Sebuah ibadah itu yang pertama, jangan saudara bilang mengawali sebuah ibadah, jangan bilang kita berdoa. Awal dan akhir ibadah jangan bilang berdoa, karena itu bukan doa. Susunan liturgi kita sudah jelas, posisi potong di mana, berkat di mana, doa di mana sudah jelas. Pertama itu bukan doa. Kalau saudara salah mempersiapkan diri, saudara akan mengajak jemaat mari kita berdoa, jemaat tutup mata. Karena potong itu wajib buka mata, terima salam dari Tuhan lewat saudara itu. Tuhan Allah tidak langsung kasih salam kepada saudara, tapi lewat kehadiran saudara membawa salam Tuhan bagi umat. Bisa mengerti toh? Jadi persiapan itu penting. Mau pergi pimpin ibadah, mau pergi pimpin apapun, minta kehadiran Tuhan. Tuhan Allah, saya mau pergi melayani, jangan mempermalukan pekerjaan dan mempermalukan saya. Tuhan beri roh dan hikmat supaya saya berani menyampaikan kebenaran ini. Amin. Minta. Jangan asal sudah biasa pimpin liturgi jadi kisah mau tebak-tebak lagu asal jadi. Sudah kebangkitan tapi tinggal dalam lagu itu terus masih lagu-lagu kesengsaraan. Begitu. Persiapan itu penting. Terus yang kedua lagu-lagu. Ini kita belum masuk ke dalam. Hal-hal yang perlu saudara perhatikan, lagu dalam sebuah ibadah juga terkadang buat orang tersinggung. Ya toh? Lagu dalam sebuah ibadah juga bisa buat orang tersinggung dan dia akan menolak ibadah untuk seterusnya. Kalau sudah tahu kalau kita PKB punya rumah sudah bocor-bocor begitu, jangan menyanyikan lagu Mazmur lagi, alangkah elok rumahmu. Kalau makin wabah pada kasih bunyi brum bram baru kamu tiba-tiba alangkah elok rumahmu. Tidak persiapan toh. Sekarang saya mau tanya begini, kalau kita ibadah di leak punya rumah, yang lain duduk di dalam, yang lain di luar, baru pemimpin liturgi bilang, mari kita menyanyi nyanyian rohani nomor 94. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Kamu bikin konteks semua di dalam rumah kan tidak? Ya kita tertawa saja. Memang kadang itu salah. Iya toh? Yang salah berlalu karena kamu tidak tahu toh.
Sekarang saya sudah kasih tahu. Nah, bagaimana awal orang bernaik ibadah di bawah pohon mangga, ibadah di halaman, tapi lagunya Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Itu bagaimana? Jadi siapa yang salah? Kecuali saudara pimpin ibadah di sorga, pimpin ibadah di toko di Sansudi yang tidak tahu awak ke rumah nanti seperti apa. Kalau saya pimpin ibadah di Bedara punya rumah, awak semua masuk di dalam, aman. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, semua bisa menyanyi. Tapi yang duduk di halaman itu, ini baru lagu. Jadi saya kasih tahu seperti ini. Selama ini ada yang salah toh. Jadi saya sudah kasih tahu begitu. Jadi besok kalau saya di PW berkam berdiri standar satu, saya tinggal dan tahu. Kau berdiri dulu sedikit. Begitu. Karena selama ini belum tahu toh. Sikap siap menghadapi kepercayaan Tuhan itu. Kadang saya kalau di atas, mungkin saya sudah capek atau haus bagaimana saya duduk di rumah. Ketika saya dikerjakan, saya mau duduk saya rasa lain sekali. Tuhan Allah percayakan saya kok. Begitu. Kecuali capek sekali. Tapi ibadah musuh kan tidak pernah lama. Kita berdiri setengah jam saja. Ibadah sudah selesai. Lagu-lagu itu ingat harus kita siapkan lagi sesuai dengan kondisi yang terjadi. Tahu apa? Kalau semua duduk di masjid punya dalam rumah wajar. Saya bilang boleh pak aja. Karena tidak ada di luar. Kita undang Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, baru yang lain tinggal di luar. Berarti saudara sendiri sudah tidak mempersiapkan diri dengan baik. Anggap saja yang penting ibadah jalan. Anggap saja yang penting sukses begitu. Tapi kenyataannya dia tidak memberikan dampak yang besar. Itu berkaitan dengan lagu. Yang berikut saudara-saudara, dalam sebuah liturgi ini yang gereja telah buat untuk kita, susunannya sudah jelas. Oleh karena itu, ketika besok ada berkat, kumpul supaya kita orang bikin liturgi satu persatu. Supaya PKB mulai terbanyak PKB punya, karena liturginya juga ada berbalas-balasan. Ada liturgi minggu pertama PAM, liturgi minggu kedua PAM juga nanti ada di 1 bulan 1 kali. Kita tidak semuanya ibadah di rumah, ada ibadahnya di gereja atau di alam terbuka. Ada liturgi yang juga berbalas-balasan. Jadi wajib kalau Pak Bendahara pimpin liturgi, bendahara baca, kalau di bawah tidak penuh bagaimana dia mau baca balas. Begitu. PW juga seperti itu. Semua liturgi sudah ada, tapi kita butuh biaya. Begitu. Ini yang saya sampaikan. Yang kedua, dalam sebuah ibadah jangan ajak jemaat untuk berdoa kalau itu pada foto. Oleh karena itu, untuk mengawali sebuah ibadah, saudara harus punya kata-kata begini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk mengawali ibadah kita di hari ini, saya mengajak kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan pada ibadah ini. Yang itu sambut pelayan firman. Pelayan firman tidak perlu disambut. Tidak perlu disambut pelayan firmannya. Yang disambut itu Tuhan. Itu tidak perlu sambut double-double orang, satu saja. Kenapa gereja larang salib itu harus satu saja? Tidak boleh kita pasang salib itu 3 di dekorasi-dekorasi Paskah. Karena 2 orang itu tidak berkorban untuk saudara-saudara. Satu yang di tengah saja yang berkorban, yang lain tidak. Jadi untuk apa kita merayakan Paskah untuk 2 orang yang ada? Tentu juga penjahat sama dengan kita orang, toh. Dan 2 juga berdosa sama dengan kita orang. Yang kita rayakan satu di tengah karena dia berkorban bagi dunia. Yang 2 itu tak ada. Ini semakin hari semakin mengalami perubahan. Begitu. Ada yang tanya Pak Pendeta, kenapa Paskah kita tersembahyang di kuburan? Memangnya Yesus ditanam di situ, Yesus dikuburkan di situ. Di situ orang berdosa juga kok, sama dengan kita. Pemahamannya kita merayakan Paskah di tempat yang aman, bukan di dalam kuburan. Kuburan itu tempat orang-orang berdosa, kecuali Yesus ada di situ. Kalau kita mau ibadah yang benar itu di kuburan Yesus, yang mati karena dosa kita, yang bangkit menebus kita, itu kita sembahyang di situ. Tapi kita sembahyang dalam kuburan itu bagaimana? Saya kasih tahu ini mengerti, tapi tidak perlu tanya. Kita sama tanya apa begitu, tidak perlu. Yang penting orang di jemaat sini. Jadi begitu. Ke depan kita akan bikin ibadah-ibadah itu
mau ibadah di Menara Lonceng di darat di apa Menara Sika juga tidak masalah, tempat ibadah yang kita cari bukan harus di kuburan, tidak seperti di Yogyakarta harus bikin posko kopi siang malam jaga kuburan itu. Kopi jaga siapa di situ di Yogyakarta misalnya? Ya toh, terus aku kan tinggal di mana situ dia, silakan nanti